pembelajaran yang dimulai dengan pembentukan kesadaran dan kontrol diri serta kemampuan dalam berkomunikasi, ya. Kemudian hal ini penting diberikan kepada anak didik karena mereka mampu bertahan dan sekaligus dapat mengatasi setiap permasalahan sosial emosional yang dialami. Nah, kita guru di dalam kelas pasti ada hubungan dengan siswa. Tentu sudah ada kontak emosionalnya. Mungkin selama ini yang kita anggap emosional itu cuma marah, ya kan? Marah yang kita anggap orang itu emosi. Tetapi emosional di sini bukan hanya marah, tetapi apa juga senyum kita, tawa anak-anak, tawa kita, ya, kebahagiaan di dalam kelas itu merupakan menunjukkan satu emosional yang ada di dalam ruang kelas. Pembelajaran sosial emosional ini tidak dapat berdiri sendiri, sebab pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Yang dikatakan kolaboratif, guru tidak bisa sendiri, ya. Jadi kalau di dalam kelas berarti guru akan kontak dengan siswa, ya, interaksinya dengan siswa. Kemudian sesama rekan-rekan sama kita di sini. Kita di sini juga ada yang namanya kolaborasi. Nah, proses kolaborasi ini kemungkinan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang pertama memahami, menghayati dan mengelola emosi atau yang dikatakan dengan kesadaran diri. Nah, nanti kita akan lihat apakah di RPP yang kita ajarkan anak hari ini sudah ada kesadaran diri. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Jadi ada pengelolaan diri. Salah satu kemarin kita sudah buat. Contoh apa yang kemarin kita buat? Yang positif. Yang sudah pernah kita buat itu adalah keyakinan kelas, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Itu merupakan kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan relasi. Kemudian membuat keputusan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua buah pertanyaan. Yang pertama, kami kan mengajar di kelas rendah. Jadi yang ingin saya tanyakan masalah pendidikan emosional tadi. Nah, itu bagaimana penerapannya di kelas? Terus apa saja yang harus kami buat sebagai bukti fisik yang ada di kelas? Yang kedua. Terima kasih buat Bu Nina, ya, sudah memberikan pertanyaan. Hari ini kita langsung berdiskusi. Begini, bagus sekali pertanyaan Bu Nina, ya. Beliau berada di kelas rendah. Kelas berapa Bu Nina? Beliau berada di kelas rendah, yaitu kelas 3. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita memang melaksanakan pembelajaran sosial emosionalnya, salah satunya kita tunjukkan RPP nanti. Itu yang pertama. Berarti Pak, saya sudah menyerahkan contoh RPP. Kemudian yang kedua, kita bisa seperti yang saya katakan tadi, kita buat sebuah gambar emoji, ya, kepada anak. Kalau anak kelas rendah tak perlu banyak, dia biasa apa yang dia tahu, sedih dengan senang. Ya udah, buat dua menggambar emojinya. Nanti tunjukkan bagaimana cara dia tempelkan namanya. Nanti nama sudah ada tuh, sudah kita itu boleh juga Bu. Itu adalah kreativitas dari Bu Nina sendiri untuk menunjukkan emosional anak. Jadi kita sebelum belajar untuk persiapan bagaimana dia, siapkah dia belajar dengan kita lihat dulu emosionalnya bagaimana. Nah, bagaimana Bu Nina bisa diterima? Jadi pertanyaannya bukan ditambah, maksudnya ini lanjutannya. Kan nanti anak-anak udah, maksudnya dia udah bilang dia sedih, oh dia senang hari ini belajar di kelas. Nanti ada nggak namanya kalau terakhir itu tindakan kita atau respon kita dari Pasti, nah, itulah tujuan kita mulai emosional dia. Maksudnya di akhir pembelajaran atau gimana? Di awal langsung waktu kita persiapan mengajar, oh ada apa, nah, bisa kamu beritahukan ke ibu, ada apa kamu masalahnya, apa masalah, nanti kasih dia semangat, kita hilangkan semua masalah, kita hari ini kita siap belajar. Jadi ketika sudah kita pelajari tentang PSE ini, kita tahu kelemahan kita selama ini. Oh rupanya awal kita tidak tanya dulu sama anak, kita langsung vonis dia dulu kita tanya, setelah dia lagi punya masalah.